Adha datang dengan segala maknanya, termasuk prosesi penyembelihan hewan kurban yang memiliki makna paling mendalam. Sejumlah selebriti bahkan berlomba-lomba mendapatkan sapi kurban terbaik dengan berat fantastis serta harga yang super mahal. Untuk urusan mencari hewan kurban, mereka memang tidak ingin asal-asalan. Nama-nama populer mulai dari Atta Halilintar, Ria Ricis hingga Torik dan Fuji bahkan turun tangan langsung untuk mencari sapi-sapi kurban sendiri. Lantas seperti apa sapi kurban Irfan Hakim yang kabarnya punya banyak prestasi? Meski sedang hamil 8 bulan, Ria Ricis termasuk selebriti yang ingin memastikan sapi kurbannya berkualitas terbaik. Ia pun langsung datang ke lapak penjual hewan kurban walaupun dengan perut yang semakin besar. Berbeda dengan tahun lalu, kali ini Ricis pun tidak bisa menunggangi sapi kurbannya. Perjuangan mendapatkan sapi kurban terbaik juga harus dilakukan Torik Halilintar dan Fujianti Utami. Pasangan penuh cinta ini rela datang langsung ke lapak pinggir jalan agar bisa melihat sendiri sapi yang akan dikurbankan. Lantas, seperti apa sapi yang dipersembahkan Fuji untuk Bibi dan Vanessa? Seperti apa pula hewan kurban yang dipilih Baimong tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selalu ingin mendapatkan hewan kurban terbaik, Atta Halilintar berburu sapi dengan sangat serius setiap kali menjelang Idul Adha. Ia bahkan terobsesi untuk memelihara sapi sendiri karena selalu senang setiap kali mencari sapi pada momentum Idul Adha. Meski enggan menyebut jumlah hewan kurban yang akan disembelih, tahun ini Atta membeli sapi dan kambing dalam jumlah besar. Dan seperti Idul Adha tahun lalu, Atta pun mendapatkan sapi jenis Megalodon dengan bobot lebih dari 1 ton dengan harga lebih dari 100 juta rupiah. Tidak hanya satu, tapi ada 2 yang beratnya 1,3 dan 1,4 ton. Selain itu, beberapa sapi memiliki berat di bawah 1 ton, tapi tetap merupakan sapi-sapi kurban terbaik. Atta pun juga tampak memperkenalkan putri kecilnya Amina dengan hewan kurbannya tahun ini. Iya, alhamdulillah ini aku dapat 1,3 sama 1,4 udah dapat. Yang lain-lainnya sih masih 1 under 1. Ada yang satuan, ada yang under 1 gitu. Tapi yang terbesarnya dapat 1,3 1,4 ton. Jadi lucu lah, seru lihat sapi. Kan kita juga harus memberikan yang terbaik ya, biar rezekinya makin lancar, kita harus memberikan kurban yang terbaik juga. Aduh, kalau ngomongin jumlah tuh nggak enak, nanti kesannya kayak apa, itu kan berkaitannya sama ini ya, pengorbanan, jadi nggak mau jumlah-jumlahan. Tapi oke lah, kita usahakan yang terbaik. Iya, saya suka nyari sapi, suka ngeliat-liatin video sapi. Malah saya kepikiran buat piara sapi jadinya, saking senangnya lihat sapi. Seneng banget lihat sapi badannya gede gitu. Lucu gitu. Tapi nanti sapi. Ya, kita udah siapin beberapa kurban terbaik lah, dari beberapa sapi, beberapa kambing yang akan kita sebar juga ke orang-orang yang membutuhkan dan yang akan ada dipotong di base campku juga di sini. Jadi seru banget lah. Insya Allah sih kita udah targetin ke pesantren-pesantren ya, dan orang-orang sekitar kita gitu ya. Insya Allah banyak lah yang nanti kita mau salurkan dengan baik ke teman-teman.
Sama dengan aksi Atta Halilintar yang selalu mendapatkan sapi kurban terbaik. Tahun ini, Irfan Hakim juga berburu sapi super besar untuk Idul Adha. Datang langsung ke peternak sapi di kawasan Jawa Tengah, Irfan mendapatkan Wisanggeni, sapi mega besar yang memiliki banyak prestasi. Harganya juga fantastis, lebih dari 200 juta rupiah. Sapi dengan bobot super gede ini menjadi juara dalam berbagai kontes. Dengan membeli sapi Wisanggeni, Irfan tercatat sebagai orang yang mempersembahkan hewan kurban terbesar di Indonesia. Jadi alhamdulillah tahun ini kembali saya bisa berkurban dengan hewan kurban terbaik. Saya merasa tahun kemarin itu salah satu kurban terbaik saya. Kenapa? Karena alhamdulillah sih sudah bertahun-tahun, hampir setiap tahun saya berkurban. Tapi kan kurban saya mungkin kebanyakan sama seperti saya dulu. Lihat foto, lihat video, transfer, datang sapinya atau kambingnya, lihat, pas penyembelihannya doang pegangin, alhamdulillah ada yang sembelihin, udah selesai gitu. Nah tahun lalu tuh saya dengan Grandong dapat kesempatan bisa berinteraksi dulu, ngurus dulu gitu, ngobrol dulu dan sebagainya. Pas lagi berkurbannya tuh, aduh itu perasaannya tuh campur aduk sampai saya nangis sambil megangin sambil tatap-tatapan sama sapi saya saat itu Grandong. Saya ingin tahun ini juga mendapatkan pengalaman yang sama karena saya berpikir kan pada hakikatnya kalau kita berkurban itu kan seperti mencontoh Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, mengorbankan anaknya itu Nabi Ismail. Dan itu kan karena keikhlasannya dari Nabi Ibrahimnya, Nabi Ismailnya, akhirnya Allah mengganti menjadi kambing yang begitu besar. Nah, keikhlasan itu melepas makhluk yang kita sayangi itu yang gue dapatkan tahun lalu. Dan alhamdulillah tahun ini juga gue berkesempatan setelah mencari kemana-mana, apalagi sekarang juga kan lagi wabah, jadi susah sekali mencari sapi-sapi jumbo super gitu. Alhamdulillah banget. Akhirnya saya ketemu dengan Wisanggeni di tahun ini. Wisanggeni itu jenis sapi lokal. Dia crossing dengan sapi mungkin luar ya. Sapi lokal jenis Brahman ataupun ada macam-macam. Nah sapi ini memang kebetulan bobotnya itu di luar kapasitas ya mas. Karena untuk menaikkan sapi di atas 1 ton itu sangat sulit. Dan alhamdulillah Wisanggeni itu bisa tembus sampai 1.300 up. Saat ini terberat di Indonesia karena Wisanggeni itu terbukti dari kontes. Karena kita pernah mengadakan kontes nasional di Jember. Dan kita ada pialanya dan saat itu juga sudah saya serahkan ke Mas Irfan ya. Pialanya saat ini terberat di Indonesia. Sapi kurban milik Irfan Hakim menjadi yang terbaik sekaligus terbesar di Indonesia. Harganya juga lebih dari 200 juta rupiah. Lantas seperti apa sapi kurban Ria Ricis? Benarkah karena sedang hamil besar, Ricis tidak bisa beraksi naik ke punggung sapi seperti tahun lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Idul Adha juga selalu menjadi momentum penuh maknawi bagi Ria Ricis. Ia tidak pernah melewatkan momentum mencari hewan kurban langsung dari lapak-lapak di pinggir jalan. Juga tahun ini, meski sedang hamil besar, Ricis pun tetap turun tangan sendiri mencari sapi-sapi untuk Idul Adha. Ia bahkan tidak ditemani sang suami yang sedang memiliki kegiatan berbeda. Ricis juga gagal beraksi menunggang sapi seperti tahun lalu karena kehamilannya sudah memasuki usia 8 bulan sehingga harus benar-benar dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat yang ini ya, ini tadi dia ekornya udah kayak manggil-manggil. Coba, perkenalan dulu. Yoi. Dia kalau sapi harus ditepok, kalau cuman elus doang dia geli. Gak takut, kayaknya gak takut. Gak lah, kan ini kan hewan yang dicintai oleh Allah, jadi kita gak boleh takut, ya nggak sapi. Sebelum aku belum hamil tuh tahun lalu, aku naikin sapinya.
Cuma gara-gara udah bunting gede mau naikin jadi agak segan. Berat, berarti sama lah. Sebenarnya idaman itu kan harus sesuai dengan syariat berkurban, sehat, terus harus yang cocok di hati. Karena kalau misalnya nggak cocok, ntar kita kurbannya juga terpaksa. Dan ingat, berkurban itu kalau menurut Ricis harus sama-sama ridho harganya. Jangan yang satu nawarin berapa, satunya nawar, satunya ini, jadi nggak ridho. Jadi memang benar-benar harus ridho dari kedua belah pihak. Sebenarnya sih aku tadi udah lirik-lirik, ada di depan, cuman aku kan pengen lihat-lihat ini kan kayak lucu banget, ada nomor-nomornya. Tapi coba lihat yang depan kali ya, di depan tuh ada yang ya masuklah. Jadi tadi waktu pertama-pertama lihat udah mulai ada getaran-getaran cinta ya. Ya nggak? Apa emang punya tuh kan dia langsung tuh dia ngangguk, ya kan? Iya kan? Tuh, yang bikin itu cinta. Tatapan matanya kali ya. Tatapan matanya tuh kayak penuh bulir-bulir cinta. Ya kan? Tuh, dia nurut ya. Dia nurut. Nah, iya benar dan ini udah oke aja nih. Bang, yang ini ya Bang ya. Itu kalau atasnya apa mungkin? Itu kunuk ya kan? Kunuknya. Kayak apa ya? Tahun lalu kalau pemirsa lihat di Instagram aku ada foto naik ginian. Kalau nggak hamil mau aku naikin. Boleh? Cuma jangan. Oh ya. Seperti Idul Adha tahun-tahun sebelumnya, Ricis juga mencari sapi dengan ukuran super jumbo. Dan tahun ini, ia masih beruntung. Di tengah wabah penyakit mulut dan kaki yang menyerang hewan, Ricis masih mendapatkan sapi sehat berbobot 1,2 ton. Menurut pedagang sapi, kelangkaan sapi ukuran jumbo semakin besar karena sapi-sapi dengan bobot di atas 1 ton juga tidak banyak. Kayaknya aku jadi suka banget sama yang ini pemirsa. Ini kayak beratnya kurang lebih 1 ton lebih. Jenisnya apa Bang? PO. Pre-order. Jenisnya apa ini? PO ada? PO apaan? Peranakan Ongol. Oh, ini jenisnya PO, peranakan Ongol. Nah ini aku udah sama pemiliknya. Gimana Bang? Ini beratnya berapa? Umurnya berapa? Kesehatannya gimana? Ini umurnya sekarang udah 3,5 tahun lebih. Beratnya 1,2 ton, jenisnya PO, peranakan Ongol. Oh keren. Dipelihara di kandang tuh udah lama. Dari mana? Datangnya dari mana? Jogja. Oh, Jogja. Semua surat keterangan kesehatan lengkap. Kira-kira nih, nama sih belum dapat. Nanti mungkin baru dapat nama setelah pertemuan kedua. Karena rencananya pengen ngambil lagi nih, ntar lihat-lihat lagi, pengen ngambil sekalian pengen mandiin lagi. Ntar kan kita ketemu lagi, ya nggak? Sebenarnya kan kita nggak boleh nggak tega ya, karena kan namanya juga berkurban, kita harus mengorbankan apa yang kita cintai dan ikhlas. Itu niat, itu intinya tuh harus ikhlas berkurban karena Allah. Aku loknya yang putih itu deh. Siap. Aman ya? Aman pokoknya. Tapi Beres. jangan dimandiin, biar aku aja yang mandiin. Oke. Ntar kan suamiku kesini kita mandiin berdua kayak mandiin anak. Iya. Gitu. Tuh kan, tuh dia aja Bang deket tuh. Udah, pokoknya aku lok aja sama dia. Sapi kurban yang dibeli Ria Ricis masih termasuk yang terbesar karena bobotnya di atas 1 ton. Meski kecewa tidak bisa naik di punggung sapi seperti tahun lalu, ia pun tetap bahagia bisa mendapatkan sapi kurban di tengah kelangkaan sapi akibat wabah PMK. Lalu seperti apa serunya Tofu berburu hewan kurban? Seperti apa sapi yang akan dikurbankan untuk Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selebriti yang rela berburu sendiri sapi kurban adalah pasangan bucin Thorik Halilintar dan Fujianti Utami. Thorik beruntung karena hasil dari perburuannya masih mendapatkan sapi dengan berat di atas 1 ton. Begitupun dengan sang kekasih yang tahun ini membeli 2 sapi khusus untuk almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel. Niat Fuji mengorbankan sapi untuk kakak-kakaknya yang sudah wafat adalah sikap yang membanggakan hingga langsung mendapatkan pujian dari sang ayah yang terharu melihat putri bungsunya memiliki niat yang sangat mulia.
ada yang beli berdua, ada yang beli sendiri. Kenapa mungkin alasannya bisa membeli berdua nih kurbannya? Ini pertama juga kan ya? Tapi kalau kurban itu lebih fokusnya ke sendiri-sendiri sih. Tadi kan kayak kita ngegalang dana gitu kan. Korbannya ada beberapa. Sapi. Ada beberapa sapi. Ada yang 500 sampai yang 1, berapa ya? Insya Allah. Semoga kan yang penting bukan positif dinilai orangnya tapi nilai Tuhannya ya. Semoga kurban kita diterima sama yang di atas dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pengalaman pertama, alhamdulillah. Sapi apa kambing sih? Merasa bersapi. Langsung datang ke kandang peternak juga dilakukan oleh Baim Wong. Setelah melihat-lihat sapi-sapi ukuran jumbo, Baim pun langsung tertarik untuk membawa pulang sapi seberat 1,3 ton yang biasa dipanggil si Joni. Ini bukan sapi biasa, karena menjadi primadona bagi calon pembeli yang juga bukan dari kalangan biasa. Sapi kurban warna belang coklat dan putih itu memang menjadi sangat istimewa karena terlihat paling menarik di antara sapi-sapi lain. Baim secara atraktif bahkan sempat naik di punggung sapi meski hanya sebentar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.